Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Ramadiani, nomor induk mahasiswa 24030102048, kelas AK502. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian internal. Definisi dari sistem pengendalian internal adalah seperangkat prosedur, kebijakan, aktivitas, dan mekanisme yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. SPI berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai proses dalam perusahaan, baik yang berkaitan dengan operasional, laporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan internal. Tujuan dari SPI yang pertama adalah keandalan laporan keuangan. Dengan adanya SPI ini diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasional. Operasi operasional dilakukan dengan cara efisien, mengurangi pemerasan sumber daya, dan memaksimalkan hasil. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan. Dengan adanya SPI ini, diharapkan semua kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dan terakhir adalah deteksi kecurangan. Adanya SPI ini diharapkan menjadi pencegahan terhadap terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya adalah tantangan implementasi sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah biaya dan sumber daya. Menyusun dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang komprehensif membutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar, baik dalam hal tenaga kerja, teknologi, maupun pelatihan. Yang kedua adalah perubahan lingkungan bisnis. Perubahan yang cepat dalam teknologi, regulasi, atau kondisi pasar dapat menyebabkan sistem pengendalian internal yang ada menjadi kurang efektif jika tidak segera diperbarui. Kemudian yang selanjutnya, kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal oleh pegawai. Meskipun kebijakan dan prosedur pada perusahaan telah ada, tantangan terbesar terletak pada sejauh mana pegawai dapat mematuhi pengendalian internal yang diterapkan. Selanjutnya adalah elemen SPI. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah elemen yang membentuk fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Lingkungan ini mencakup sikap dan kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal. Yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi. Organisasi harus mampu mengenali risiko-risiko internal dan eksternal yang dapat memengaruhi operasional mereka. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mengelola risiko dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Komunikasi yang jelas dan efektif memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan yang baik. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik dan efektif. Yang keenam adalah tindak lanjut atau follow-up. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa masalah yang teridentifikasi selama pemantauan dapat diselesaikan dengan tepat dan tidak terjadi lagi di masa depan. Selanjutnya adalah etika dalam SPI. Standar etika secara profesional diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu yang pertama integritas, yang kedua objektivitas, ketiga kompetensi profesional dan kehati-hatian, keempat kerahasiaan, dan yang kelima perilaku profesional. Kesimpulannya, sistem pengendalian internal atau SPI merupakan serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.
serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPI berperan penting dalam melindungi aset organisasi, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan menjaga agar organisasi tetap mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. Melalui SPI yang baik, sebuah organisasi dapat mengurangi risiko operasional, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kecurangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif sangatlah penting dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan organisasi. Sekian presentasi dari saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.